أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya itu dah. Saya pengen nerusin lagi nih tentang sholawat ya. Juga tentang Rasulullah SAW. Tapi kita harus berpindah tema agar kaya tema kita dengan tema-tema yang lain. Tapi saya punya solusinya buat pemirsa semua ya. Solusinya adalah narsis sedikit nih ya. Saudara follow Twitter saya Yusuf_Mansur. Lalu saudara intip Facebook saya Ustadz Yusuf Mansur. Saudara kemudian juga rajin-rajin mengklik www.yusufmansur.com. Saudara kemudian menjadi agen buku, agen DVD. Nanti kita kemudian bersama-sama membuat off-air ya, dalam bentuk seminar, bentuk taklim, bentuk tausiah, atau yang sedang kita rencanakan jalan-jalan, sambil kemudian membahas apa yang belum dibahas di Wisata Hati Antv. Yang belum dibahas banyak nih, diantaranya apa? Kiamat. Kan dulu janji tuh saya mau ngasih materi tentang kiamat kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya sudahlah, nanti aja lah pembahasan tentang kiamat. Saya mohon maaf karenanya. Terus apalagi macam-macam salawat. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawatnya Imam Syafi'i, ada salawat Kamilah atau salawat Nariyah, ada salawat Fatih, ada salawat Tibbil Qulub, ada salawat Badr, banyak lagi salawat. Nah ini macam-macam salawat belum kita bahas. Sebab kalau kita bahas ini macam-macam salawat, satu salawat satu hari. Ini 1 bulan ini udah urusan salawat itu. Karenanya menurut saya sudahlah, ini nanti kita selenggarakan dengan cara-cara yang sepatutnya supaya transformasi pelajaran ke pemirsa bisa bermacam-macam tema. Ya. Kita juga belum membahas misalkan tentang sunnah-sunnah itu apa saja sih gitu. Sunnah-sunnah Rasul itu apa saja sih? Kalau dibagi dua nanti ada yang muakkad, ada yang muakkadah, ada yang kemudian yang ghair muakkadah. Ada sunnah yang teramat penting yang kalau ditinggal jadi masalah. Ada sunnah yang kategorinya ya dikerjakan, dapat pahala, nggak dikerjakan nggak ada masalah. Ya, kita kepengen kemudian selama 24 jam kita hidup, kita berbalut sunnah. Yang begini-gini pemirsa doain supaya stamina saya dan teman-teman, rencana-rencana yang sudah disusun, ya. Nyetelin DVD, misalkan nyiapin DVD gitu ya, nyiapin DVD tentang macam-macam sholawat, lalu dikirim kepada para agen, dikirim kepada para simpul wisata hati, lalu kemudian Anda semua yang kemudian menyetelkan kepada keluarga Anda, kerabat Anda, saudara-saudara Anda, insya Allah rajin-rajin ngikutin ini ya. Twitter @Yusuf_Mansur, Facebook Ustadz Yusuf Mansur, website
www.yusufmansur.com, agen buku, Simpel Wisata dan seterusnya. Info-info nanti ada di sini, termasuk info-info tentang membangun percetakan Al-Quran, sedekah sawah, dan lain-lainnya. Kita berdoa dulu yuk, sebelum kita beralih ke tema yang berikut ini. Kita berdoa dulu pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji selama ini, sampai yang terakhir kemarin Jumat adalah tentang sholawat, mudah-mudahan nambah ilmunya, tapi yang lama ini dipakai. InsyaAllah doakan saya juga, mudah-mudahan saya yang menyampaikan pun memakai ilmu yang saya ajarkan kepada diri saya dan kepada saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menganugerahkan acara pengajian, acara belajar, majelis ilmu, wisata hati Antv ini kepada saya, kepada segenap pemirsa semua, dan kepada orang-orang yang terlibat di acara ini, dari para kru, staf, karyawan Antv, dari keluarga besar Antv, mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Makanya Allah, jadikanlah acara ini manfaat buat kami, buat keluarga kami, anak-anak turunan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, orang-orang tua kami, dan segenap penghuni alam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih Engkau telah menghadiahkan kami, ya Allah, jalan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan jalan menuntut ilmu ini, Engkau angkat semua kesusahan dan kesulitan kami. Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah, kabulnya hajat dan doa. Engkau hadiahkan kepada kami iman yang benar, Islam yang bagus, amal soleh yang meningkat, ibadah yang istiqomah, rezeki juga yang luas, badan yang sehat, umur yang panjang lagi sehat dan taat. Kemudian ya Allah, kami minta juga kepadamu ya Allah, agar kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Engkau jadikan kubur kami lapang ya Allah, menjadi surga. Kau kumpulkan kami bersama Rasulmu ya Allah, hingga nanti Engkau dudukan kami juga bersama Rasulmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan sahabatnya, keluarganya. Dan juga ya Allah, Engkau perkenankan kami yang dhaif ini, yang lemah ini, yang hina ini, yang banyak dosanya ini, kelak bisa melihat wajahmu dalam keadaan Kau ridha pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan mulai masuk ke bab yang menurut saya insya Allah ini menyenangkan, yakni bagaimana kemudian semua bisa jadi pengusaha. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Di bagian pertama ini, di mana kita mempelajari how to be pengusaha, bagaimana menjadi pengusaha, how to become pengusaha, atau kemudian semua bisa jadi pengusaha. Di bagian yang pertama ini saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada kedudukan yang lebih baik antara pengusaha dan pekerja kecuali mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak benar kalau kemudian menjadi pengusaha itu lebih baik daripada jadi pekerja. Itu kalimatnya masih ngeblur. Harus ada komanya gitu. Menjadi pekerja yang saleh akan jauh lebih hebat daripada pengusaha yang tidak saleh. Menjadi pekerja yang rajin salat malam, salat duha, senang berbakti kepada orang tua, senang berderma kepada sesama, lebih baik daripada seorang pengusaha yang tidak ingat kanan kirinya, tidak ingat keluarganya, tidak ingat orang tuanya, tidak ingat kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, kalau ada pengusaha yang sama-sama dengan pekerja, artinya dia seorang pengusaha yang juga kemudian banyak amal solehnya, banyak juga kemudian ibadahnya, banyak dermanya, lebih bagus dong daripada pekerja. Menurut saya tidak, sama saja. Asli nggak ada itu klasifikasi berdasarkan kemudian perasaan kita. Perasaan kita dengan jadi pengusaha kita bakal lebih bagus. Bisa apa pengusaha itu kalau kemudian tidak ada pekerja? Jadi jangan merasa kemudian jadi pengusaha itu lebih baik daripada mereka yang bekerja. Nggak begitu. Maka di bab yang pertama ini, di bagian yang pertama, saya dudukkan dulu otaknya nih. Sehingga maaf ya, seorang tukang cuci piring di warung penyet, nah sekalian promosi, nah
tukang cuci piring di warung penyet, apakah dia lebih berharga ketimbang Mas Jody, Mbak Ani, yang diamanahkan oleh Allah sebagai owner? Apakah kemudian seorang tukang cuci piring yang bekerja di warung penyet, derajatnya lalu lebih rendah daripada seorang Mas Jody dan Mbak Ani yang diamanahkan oleh Allah menjadi seorang owner daripada warung ini sendiri? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau nggak ada yang nyuci piring, bisa jualan. Pelanggan yang kami cintai, hari ini tukang cuci piringnya tidak masuk. Bila Anda berkenan, monggo cuci piring sendiri. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Artinya apa? Artinya dudukin dulu nih visi misi yang benar. Bukan karena, oh saya nih tanjung usaha supaya lebih hebat lagi. Nggak begitu, bos. Bahwa kesempatan kemudian orang yang kalau jadi pengusaha bisa jadi lebih banyak lagi daripada pekerja, benar apa tidak? Ini pun saya benerin juga. Nggak bener juga. Emangnya seorang pekerja tidak bisa kemudian dia membangun masjid? Karena nggak punya duit begitu, seorang pekerja boro-boro bangun masjid, bangun rumahnya dewek, nggak mampu. Bagaimana dia bangun masjid? Itu karena dia tidak tahu caranya. Tapi kalau dia tahu caranya, insya Allah seorang yang miskin pun bisa punya masjid. Nggak percaya? Ikutin terus dah acara wisata TNTP. Insya Allah kita akan urai satu demi satu. Di bab satu ini, di bagian satu ini, saya ingin mengatakan hal yang ini. Maka tidak ada seorang pengusaha yang bisa menginjak seorang karyawan. Tidak ada seorang yang kemudian karyawan merasa lebih hina, lebih gimana gitu. Aduh, saya mah cuma karyawan kecil, Ustaz. Gak ada, ini pikiran kita aja yang membuat kita jadi besar, kita jadi kecil. Kita jadi besar, kita sombong. Kita jadi kecil, yang merasa dari putus asa. Gak ada. Ini dulu didudukin. Ustaz, sebagai kalimat motivasi, bagaimana? Kalau sebagai kalimat motivasi, boleh. Dorong semua teman-teman menjadi pengusaha. Insya Allah Indonesia lebih banyak lagi membutuhkan pengusaha-pengusaha. Karena jumlah pengusaha di Indonesia ini relatif masih sedikit. Sedikit, sangat sedikit. Lalu saya angkat topi deh tuh buat teman-teman. Ya, kayak Mas Ipo, Mas Mono. Ya, teman-teman yang kemudian mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha. Insya Allah kita sama-sama. Tapi izinkan saya kemudian di bagian satu ini benerin dulu. Supaya kemudian orang tidak gegap gempita meninggalkan dunia pekerjaan, beralih kepada dunia pengusaha, sementara hatinya tidak disiapkan. Saya termasuk yang tidak setuju gitu. Umpama begini, kenapa ente mau berhenti dari kerjaan? Oh, saya sudah ada usaha dikit. Saya juga sudah punya tabungan dikit. Lihat yang dia andelin, usaha sama tabungan. Nanti ini jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Manakala kemudian dia benar-benar berhenti, lalu usaha ini tidak jalan. Tabungannya juga ditipu sama orang. Akhirnya apa? Kerja enggak, jadi pengusaha juga kagak. Lontang-lantung aja udah. Yang mesti disiapin di bagian bab satu ini dulu. Apa? Hati. Visi misi. Tujuan. Kenapa ente harus jadi pengusaha? Begitu kira-kira. Ustaz, nggak menarik pembahasannya. Kan kalau mau menarik itu ya, orang dibikin jadi kaya, orang dibikin kemudian jadi sukses, orang dibikin jadi begini dan begitu. Justru menurut saya ini yang penting, saudara. Saat ini bila saudara menjadi seorang karyawan pun, bila saudara punya hati yang bersih, tulus, ikhlas karena Allah, saudara menyadari bahwa saudara ada bagian besar dari satu unit usaha, maka insya Allah kedudukan saudara sama di mata Allah SWT dengan owner dari sebuah perusahaan. Owner dari sebuah pekerjaan, owner dari sebuah perniagaan. Begitu saudara. Kalau sudah benar nih, nah mulai kita melangkah. Tapi dia pengen tetap usaha, itu kan pengen perbaikan diri. Iya saya bilang. Iya, perbaikan diri maksudnya bagaimana? Kalau cuma pengen beli mobil, nggak usah jadi pengusaha juga bisa punya mobil. Bagaimana caranya? Ya udah, kita lewatin dulu nih yang mau lewat ntar kita belajar bagaimana seorang pekerja bisa kemudian dia memiliki mobil tanpa perlu menunggu jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Rasulullah bersabda, khairukum atau khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah kemudian yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi saya termasuk yang mengatakan bahwa kalau menjadi pengusaha dengan niat pengen kaya, aduh mas, ente jadi pekerja juga bisa kaya, beneran. Tapi kan saya pengen punya mobil, Ustaz. Kalau saya jadi pekerja, dari mana juga saya punya mobil? Ente tuh udah memiskin, Tuhan ente pekerjaan lagi, makin payah kan. Orang miskin pengen punya mobil, udah belajar kan di wisata ATV, gimana caranya? Sholat dong 2 rakaat. Ya Allah, saya sholat Tuhan, saya pengen mobil. Biar hujan kagak hujanan, panas kagak panasan. Biar saya bisa bawa orang tua saya pergi pulang kampung. Kapan aja dia mau jalan di jalan, saya siapin tuh kuncinya, sama sopirnya, sama bensinnya, sama ongkosnya. Allahu Akbar. Insya Allah tiba mobil, seorang yang Allah kasih. Pengen rumah. Lalu Anda jadi pengusaha, lalu Anda berpikir Anda bisa jadi punya rumah, ketahuilah saudara, berapa banyak pengusaha di negeri ini yang kehilangan rumahnya. Rumahnya diambil sama Allah SWT, disita sama bank, digade sama rentenir dan seterusnya. Sama penyakit, diambil sama rumah sakit. Artinya pemirsa, nah itu kita pengen jadi pengusaha, benerin dulu. Pengen apa? Di antara yang bener adalah, saya pengen mergiin haji emak saya. Benar tuh. Dan pengen mergiin haji emaknya karyawan-karyawan saya. Nah buntutnya ini nih, kalau kita jadi pekerja gimana? Ya, tetap saja menurut saya punya sama gitu loh peluangnya gitu. Bedanya buntut-buntutnya nih. Kalau karyawan kan gitu. Kalau karyawan bedanya begini. Saya pengen mergiin haji emak saya dan pengen mergiin haji emaknya teman-teman saya. Ah boleh juga gitu. Artinya apa? Artinya pemirsa, di episode 1 ini, please kita dudukin dulu. Tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain kecuali karena derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya pengen jadi pengusaha, Ustaz. Kenapa? Saya pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang kampung saya bekerja. Saya pengen ngajak saudara-saudara saya sebanyak-banyaknya bekerja. Saya pengen kemudian menjadi wasilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang saya alirkan kepada kanan dan kiri saya. Saya pengen subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya manfaat buat ibu saya, orang tua saya, adik-adik saya, kakak. Wah, itu dia baru cakep tuh. Kenapa ente pengen jadi pengusaha? Pengen kaya, Ustaz. Aduh. Ustaz, emang nggak boleh pengen jadi kaya? Asli boleh. Asli boleh. Tapi kalau kemudian itu yang menjadi nomor 1, saya khawatir pemirsa. Khawatir, asli khawatir. Saudara gegap gempita masuk ke ranah pengusaha, akhirnya malah menjadikan saudara miskin kuadrat. Udah mah, Anda nggak punya apa-apa gitu ya, Anda malah jadi punya utang. Keadaan ini yang saya tidak inginkan. Insya Allah ya, kita akan bahas tema berseri tentang semua bisa jadi pengusaha dan apa manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendukung semua teman-teman di Indonesia yang terlibat aktif menjadikan semua orang-orang Indonesia menjadi pengusaha. Di antaranya boleh saya sebut sahabat-sahabat saya, Mas Ipo, Mas Mono, Mas Jody, Mas Jamil Az-Zaini, dan kawan-kawan yang lain yang kemudian mendorong Indonesia untuk memiliki lebih banyak lagi pengusaha. Tentunya pengusaha yang saleh soleha, pengusaha yang kemudian tidak mau harta yang haram, pengusaha yang tidak mau maksiat di jalan Allah, pengusaha yang kemudian paham aturan halal haram, pengusaha yang tahu akhlak, etika, pengusaha yang kemudian juga bisa menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, pengusaha yang bisa kemudian mengawali paginya dengan duha, pengusaha yang kemudian bisa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sekuat tenaganya dia, dan kemudian menjadi wasilah buat orang-orang yang lain ikut kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi di episode pertama ini mungkin mengecewakan buat saudara semua. Oh kalau begitu mah terlalu abstrak Ustaz. Baik, menurut saya kita jangan selesai sampai di sini ngajinya. Besok kita terusin lagi, kalau ada panjang umurnya, dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Saya berani ngomong begini, insya Allah besok saudara ikutin pengajian yang besok nih, hari Selasa ya, hari Selasa betul. Lalu kemudian saudara ikutin betul, asli saudara bisa jadi pengusaha. Karena gampang jadi pengusaha itu, asli gampang. Pengen tahu bagaimana? Tunggu aja besok. Masih di Wisata TNTV, mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama mengucap
ya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.